Fimio aichai sina idujas vientego. Amen. Salve fratres, te iterum videre, Patris allegro, veritas liberabit vos. Ada hal yang menarik ya, menarik sekali. Sesudah perdebatan Kafe dan Mel Atok, pendeta dan Romo yang saya hormati, ada dua model tanggapan yang rata-rata isinya sama. Propaganda anti Katolik semakin meningkat. Ya, propaganda anti Katolik semakin meningkat. Jadi perdebatan itu memicu propaganda anti Katolik. Kalau kita mau membaca secara mendalam, kebanyakan Protestan sebenarnya sedang terguncang karena fondasi mereka sebenarnya sedang dipertanyakan dan itu dipertaruhkan. Ya, kalau di sosial media netizen yang biasanya bising itu mencoba mengolok-olok pihak Katolik, mereka yang pada taraf intelektual mereka mencoba membela sola scriptura tapi tetap gagal. Ya, MYM tidak main-main, dia membuat 3 kuliah berturut-turut untuk membela sola scriptura. De Kingares sedang mempersiapkan kuliah yang keduanya untuk mengatakan. Intinya mereka kelabakan, harus menjawab. Karena pertanyaan Romo Cafe itu cukup mendasar. Itu pertanyaan yang mendalam. Selama ini mereka mengasumsikan sesuatu dan ketika diperiksa mereka kelabakan kembali. Nah, setelah membahas 3 pembicaraan sebelumnya, pembelaan dari pendeta, mereka punya hak untuk menjawab dan saya hargai itu, tapi ini tetap adalah edukasi untuk orang Katolik. Dan saya melihat bahwa pada level intelektual atau akademik yang kita harapkan seperti pendeta MYM dan pendeta De Kingares, toh jawabannya sama saja dengan netizen bising. Ya, mereka mengulang-ulang tanpa pendasaran yang cukup. Dengan kata lain, fondasinya rapuh, tapi mereka berputar-putar dan punya asumsi yang keliru. Dan orang yang berpikir cermat akan tahu bahwa, oh memang ternyata tidak bisa. Saya akan tunjukkan dari pembicaraan terbaru dari pendeta MYM. Beliau itu pemimpin gerakan Kristen Reformed lah, ya, cabang lagi dari GRII, Reformed, ya. Dia mencoba untuk menjelaskan dengan judul videonya Mereduksio ad absurdum Romo Cafe. Kita akan tunjukkan bahwa dia tidak mampu berbuat sesuatu selain menguatkan, menegaskan prinsip ad hominemnya. Tapi menurut saya MYM masih lebih sopan. Kalau De Kingares tanpa malu-malu, dia terpaksa harus melakukan insinuasi terhadap lawan karena hanya itulah kekuatannya, ya. Karena secara akademik orang tahu. Dan poin yang penting adalah bahwa sudah berapa 4 pembicaraan belum menyentuh satu argumen yang sebenarnya sedikit lebih berat. Ya, dari riset saya, mereka mungkin belum membaca beberapa karya yang membela sola scriptura dengan sedikit lebih elegan. Nah, karena itu argumen untuk menjawab pembelaan itu kita reserve dulu karena belum ada pendeta yang menyampaikan argumen itu. So, kita simpan dulu. Sekarang kita tanggapi argumen yang sering berputar di sosial media, baik dari pendeta maupun pendeta yang lulusan teologi maupun orang Kristen pada umumnya. Beberapa asumsi yang kita periksa. Nah, soal kanon, kemarin berbicara soal scriptura, sola scriptura, sekarang bergeser ke kanon. Karena itu masalah terbesarnya di situ, kanon kitab suci. Ketika Romo Cafe meminta 27 kanon kitab suci sebaiknya kembalikan ke Katolik, ada satu ungkapan yang menurut saya sebenarnya tidak perlu, argumen yang sebenarnya itu argumen polemik, bukan argumentasi akademik, yang akhirnya terpaksa digunakan oleh MYM untuk, ya kita bisa bilang, menyelamatkan fondasi sola scriptura. Karena kalau tidak, ya selesai. Protestan harus bubar. Oke. Veritas liberabit vos. Bangkit, lihat dan pahami. Kebenaran itu kan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Itu pengantar ya. Mari kita lihat katekesi kita pada siang hari ini soal
ketika MIM mereduksio ad absurdum Romo Cafe, apa yang sebenarnya terjadi? Vamonos. Apa yang terjadi ya? Oke, sedikit saja. Silahkan menonton video dari Pak MYM, itu membantu engagement dan juga memahami bagaimana pola pikir mereka. Disclaimer, ini tetap adalah edukasi untuk orang Katolik. Orang Protestan tetap dengan bebas boleh mengimani sola scriptura. Orang Katolik tetap berhak mengajarkan bahwa sola scriptura tidak biblis, tidak logis, dan tidak historis dengan argumentasi yang mencukupi. Nah, untuk katekese kita sore hari ini, ketika MYM menuduh orang lain bodoh, dia sedang memperkenalkan argumennya sendiri. Jadi saat dia menuduh orang lain, dia bisa memperkenalkan argumen yang nanti kita akan periksa di sini. Jadi dalam videonya itu, MYM berkata bahwa klaim kembalikan 27 kitab perjanjian baru kepada Katolik adalah konyol, bodoh, tidak logis, dan bisa direduksi menjadi absurd. Baik, mari kita pakai pisau bedahnya sendiri. Justru argumen MYM inilah yang perlu direduksi sampai tinggal tulangnya. Apa yang nanti ada? Sebab yang dia lakukan sederhana. Dia membuat kabut tebal antara inspirasi kitab suci, penulisan kitab suci, pengenalan kanon, dan otoritas gereja yang menetapkan daftar kanon. Jadi itu di blender dan dibuat kabur supaya orang jangan tunjuk persis. Ya. Pertama, inspirasi kitab suci. Argumen Deki membela sola scriptura biasanya lari ke sini. Inspirasi, dia sudah ulang-ulang, saya periksa videonya. Argumentasinya membela sola scriptura, dia lari ke inspirasi kitab suci. Itu bukan pembelaan sola scriptura, itu penegasan otoritas kitab suci, dan itu Katolik setuju. Bukan itu inti serangan Katolik. Inspirasi kitab suci, penulisan kitab suci, pengenalan kanon, dan otoritas gereja yang menetapkan daftar kanon. Nah, bagi MYM, setelah semuanya di blender, dicampur seperti bubur panas, dia berkata, lihat, Alkitab dari Roh Kudus, bukan dari Katolik. Seolah-olah orang Katolik pernah berkata bahwa Paus duduk di ruang kerja lalu meniupkan Roh Kudus kepada 27 kitab perjanjian baru. Bukan itu. Joe Strauman. No, pendeta yang terhormat, jangan banting boneka jerami lalu merasa menang perang salib. Ya, perang salib itu kami yang perang, kamu itu duduk sembunyi. Otomanju kamu sembunyi di kamar. Ya, sekarang baru mau ambil kitab suci, mau balik ke yang murni. Masalahnya, tidak ada orang Katolik waras yang mengatakan bahwa gereja menciptakan inspirasi kitab suci. Yang dikatakan gereja Katolik adalah gereja oleh otoritas apostolik dan bimbingan Roh Kudus mengenali, menerima, menjaga, dan menetapkan kanon kitab suci. That's two different things. Itu dua hal yang berbeda. MYM menyerang klaim yang tidak dia pahami. Lalu dia menyebut orang lain bodoh. Ini seperti orang salah masuk rumah, lalu marah karena kursinya tidak cocok dengan seleranya. Ya, mari kita lihat bongkar. Yang pertama, Alkitab diilhamkan Roh Kudus itu tidak menjawab pertanyaan kanon. Orang Katolik juga percaya Alkitab diilhamkan Roh Kudus. Tapi mungkin sebelum masuk ke bantahan argumennya, sebenarnya Alkitab diilhami Roh Kudus itu maksudnya apa? Roh Kudus mengilhami sang penulis, baru penulisnya buat itu kan. Jadi orang yang menulis itu diberi karunia infalibel untuk menuliskan firman Tuhan. Jadi Alkitab, Allah tidak menginspirasi aksara bermakna. Allah menginspirasi orang-orang seperti Daud, Paulus, Lukas untuk menulis. Jadi bukan teks yang diinspirasi, manusialah yang memperoleh karunia itu. Ya, sampai sini penting. Nah, MYM berkali-kali menekankan Alkitab diilhamkan Allah, Roh Kuduslah pencipta Alkitab. Aduh, manusia hanya dipakai untuk menulis. Ini sudah masuk pola Calvinisme yang predestinasi, itu kan boneka pencet. Jadi Roh Kudus pencet, Paulus langsung cak. No. Betul juga, Katolik mengimani itu. Alkitab diinspirasi Roh Kudus. Masalahnya bukan di situ, bro. Pertanyaan yang sedang diperdebatkan bukan
siapa yang mengilhami kitab suci? No, bukan itu. Siapa yang mengilhami kitab suci? Itu bukan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, dari mana Anda tahu secara pasti bahwa yang termasuk kitab suci perjanjian baru adalah tepat 27 kitab itu? Bukan 26, bukan 28, bukan Injil Thomas, bukan Shepherd of Hermas, bukan Didache, bukan 1 Clement. Dari mana Anda tahu secara pasti? Nah, di titik ini MYM et alii dan kawan-kawan mulai terpeleset. Dia menjawab dengan ayat bahwa kitab suci diilhamkan Allah. Kayaknya pembicaraan Deki juga akan lari ke sini. Tetapi ayat itu tidak memberi daftar 27 kitab. 2 Timotius bab 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah, tetapi tidak menyebut daftar kitab mana saja. 2 Petrus bab 1 ayat 21 berbicara tentang nubuat yang digerakkan oleh Roh Kudus, tetapi tidak memberi tabel kanon perjanjian baru. Ya. Jadi, MYM menjawab pertanyaan kanon dengan ayat tentang inspirasi. Ingat, kanon, inspirasi. Itu bukan jawaban, itu mengalihkan isu. Atau itu menggeser tiang gawang. Ingat kan? Dulu waktu kita kecil main bola pakai gawangnya kita pasang sendal, buka sendal pasang gawang. Kalau ada yang curang, tinggal orang mau gol, kasih pindah saja, geser tiang gawang, geser sendalnya saja. Shifting the goal, shifting the goal post. Nah, bahasa sederhananya begini. Roh Kudus mengilhami kitab suci, tetapi Roh Kudus tidak menjatuhkan daftar isi perjanjian baru dari langit dalam bentuk PDF. Mesin cetak. Daftar itu dikenali, diuji, diterima, dan ditegaskan dalam kehidupan gereja. Ya. Di sini klaim MYM mulai menjadi sangat-sangat konyol. Ya, sesuai dengan kata-katanya sendiri. Memakai istilah favoritnya sendiri, ya. Sangat-sangat konyol. Oke, yang kedua. MYM et alii dan kawan-kawan membedakan menciptakan Alkitab dan mengkanonkan Alkitab, lalu justru jatuh sendiri. Dia berkata bahwa gereja tidak menciptakan Alkitab. Yes, it's true, benar. Tetapi dia juga mengakui bahwa ada proses kanonisasi. Dia berkata yang mengkanon adalah, katanya sendiri, gereja Kristen yang satu, bukan Katolik Roma, bukan Ortodoks, bukan Protestan. Jadi, di sini dia harus mengaku bahwa Katolik Roma itu buatan orang Katolik pembangkang. Dia harus tahu itu. Katolik Roma adalah istilah buatan orang Katolik yang membangkang dari gereja Katolik. Nah, ya, thank you ya, grazie mille, Pak YMYM. Di situ kamu sebenarnya sudah menyerahkan pedang. Buang handuk kah? Belum. Karena dengan mengatakan bahwa gereja Kristen yang satu mengkanonkan perjanjian baru, MYM sudah mengakui prinsip yang menghancurkan sola scriptura. Sebelum orang Kristen memiliki daftar final 27 kitab perjanjian baru, mereka bergantung pada otoritas gereja untuk mengenali tulisan apostolik. Artinya apa? Kanon kitab suci sendiri sampai kepada kita melalui tradisi gereja, bukan melalui kitab suci saja. Ini pukulan telak bagi sola scriptura, ya. Karena daftar kitab yang menjadi dasar sola scriptura tidak diberikan oleh sola scriptura. Sola scriptura berdiri di atas fondasi yang bukan sola scriptura. Rumahnya berdiri di atas tanah orang lain. Lalu pemilik rumah itu berteriak, kembalikan tanah Yahudi. Lucu tapi tragis, ya. Yang ketiga, ini verbatim ya dari MYM. Waktu itu belum ada Katolik Roma. Ini setengah benar yang dipakai untuk menipu kesimpulan. Ya. MYM berkata bahwa pada masa kanonisasi belum ada Katolik Roma. Iya kan, belum diciptakan oleh Henry VIII dan kawan-kawan. Belum ada Katolik Roma, belum ada Ortodoks, belum ada Protestan. Yang ada adalah gereja Kristen yang satu, Katolik dalam arti universal.
Pernah dengar, ini familiar sekali kan? Kayak kami Katolik tapi bukan katron. Ya, bagus. Sekilas memang terdengar sangat cerdas, padahal ini permainan kata sebenarnya. Betul, istilah Katolik Roma dalam bentuk polemis modern muncul dalam konteks sejarah kemudian. Tetapi itu tidak membuktikan bahwa gereja Katolik sekarang tidak punya kesinambungan historis, doktrinal, liturgis, dan episkopal dengan gereja kuno. Tanpa bukti sama sekali. Jadi MBM bermain seperti ini. Karena pada abad pertama belum ada istilah Indonesia, maka Majapahit, Sriwijaya, dan Nusantara tidak punya hubungan dengan Indonesia modern. Ya kan? Itu bukan sejarah, itu namanya sulap istilah. Gereja Katolik tidak berkata, pada abad pertama sudah ada kartu nama bertuliskan Gereja Katolik, lengkap dengan kop surat Vatikan. Yang dikatakan adalah, gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik itu berlanjut secara historis melalui suksesi para uskup, terutama dalam persekutuan dengan takhta Petrus. Ya. Jadi pertanyaannya bukan, apakah istilah Katolik Roma modern sudah dipakai sejak awal? No. Itu biasanya landasan nominalistik. Ya. Orang Katolik itu realistik. Kenyataannya ada, meskipun tidak disebut. Ya. Pertanyaannya adalah, misalnya sekarang saya tidak sibuk sebut ibunya MYM, tapi ibunya MYM tetap ada kan? Saya tidak pernah sebut, tapi kali ini saya sebut. Ada ke tidak? Ada, meskipun tidak disebut. Ya. Pertanyaannya adalah, komunitas mana yang mempertahankan struktur apostolik, episkopat, sakramen, liturgi, tradisi, dan otoritas mengajar yang tampak dalam gereja kuno? Nah, ini pertanyaan serius. Jawabannya jelas bukan gereja hasil reformasi abad ke-16 yang baru datang belakangan sambil membawa prinsip baru. Kitab suci doang, bahasa Latinnya sola scriptura. Prinsip yang ironisnya tidak pernah diajarkan kitab suci sebagai satu-satunya otoritas formal iman. Nah, kalau orang Katolik mau mempertajam, di mana Yesus mengajarkan sola scriptura? Tidak ada. Yang keempat, analogi hulu sungai dari MYM justru menghantam dirinya sendiri. Ya, MYM memakai analogi hulu sungai. Ya, Katolik, Ortodoks, dan Protestan berasal dari hulu yang sama, yaitu gereja mula-mula. Karena itu semua cabang sama-sama berhak mengklaim hulu. Oke, indah, puitis, tapi dangkal, shallow. Karena dalam sejarah gereja, pertanyaannya bukan sekedar siapa pernah tersambung ke hulu. Semua bidat itu tersambung ke hulu, bro. Seluruh bidat yang tidak jelas sampai sekarang itu tersambung ke hulu melalui seorang Katolik yang membangkang. Kan? Pertanyaannya adalah, cabang mana yang tetap membawa air yang sama dan cabang mana yang membelok sambil membuang unsur-unsur asli sungai itu? Kalau sebuah cabang sungai berkata, saya berasal dari hulu yang sama, tetapi kemudian dia membuang sakramen, menolak otoritas episkopal, menolak tradisi suci, menolak kanon perjanjian lama yang lebih luas, menolak magisterium, menolak ekaristi sebagai kurban, menolak imamat sakramental, lalu berkata saya sama-sama asli. Kita perlu bertanya, ini sungai atau parit baru yang sedang nostalgia pada mata air lama? Parit ke selokan, ini selokan bukan sungai. MYM berkata bahwa semua cabang sama-sama berhak mengklaim hulu. Itu retorika yang nyaman, enak didengar, ya, tetapi tidak cukup. Kalau semua yang muncul dari percabangan otomatis punya klaim setara, maka setiap sekte modern juga bisa berkata, kami juga dari hulu yang sama. Mormon, Saksi Yehova, Unitarian, Christian Scientist, semua bisa ikut pesta klaim. Dan di sini analogi MYM runtuh, kolaps. Asal usul historis saja sonde cukup, bro. Yang menentukan adalah kontinuitas iman, struktur otoritas, dan sakramentalitas. Ya. Kalau cabang memutus diri dari akar, jangan pamer daun. Itu nanti langsung kering dan mati. Akarnya harus tetap berada terhubung dan akar. Tidak bisa potong lalu. Itu bukan cabang, itu terputus. Anatema itu kan sudah dibuang. Hanya mereka menganggap masih. Karena itu mereka kenapa tetap mengelu-elukan Martin Luther? Karena itulah titik persambungannya dengan
tubuh gereja Katolik. Padahal itu orang Katolik yang bidat sudah diamputasi. Mereka paksa sebut Martin Luther, tapi Martin Luther kan sudah terpotong, sudah diamputasi. Potong cabang tidak betul, ini buang. Nah, mereka akan sebut Martin Luther terus, meskipun mereka tidak sepenuhnya ikut ajaran Luther, tapi mereka akan mengeluh-elukan Luther, karena Luther lah titik sambung ke gereja yang asli. Ya kan? Luther itu titik sambung sebenarnya. Sehingga meskipun mereka tidak ikut ajaran Luther, yang penting puji-puji dia, karena Luther lah berperan penting sebagai engsel yang menghubungkan mereka dengan gereja historis. Ya, kalau tidak sebut Luther, orang akan tanya, kamu ini datang dari mana? Aneh-aneh sekali kalian. Nah, mereka akan terus mengulang cerita yang diheroik-heroikan Luther, Calvin, dan Zwingli, orang Katolik pembangkang itu, 3 orang itu, yang biasa saya bilang trio kwek itu akan disebut terus, meskipun dalam praktik mereka tidak ikut, tidak pusing. Luther misalnya, ketiganya misalnya percaya Maria tetap perawan, orang Protestan tidak pusing dengan itu. Yang penting bisa sebut supaya tersambung ke gereja Katolik. Gitu. Jadi kalau cabang memutus diri dari akar, jangan pamer daun. Yang kelima, ungkapan verbatim dari MIM, Protestan bukan lahir abad ke-16. Cak. Ini retorika yang kabur. Tak. MIM berkata bahwa Protestan bukan agama yang lahir abad ke-16. Protestan hanya pecah dari gereja Katolik Roma, atau Katolik Roma yang pecah dari Protestan. Cie. Keren sekali ya, bahkan sejarah pun mau direformasi. Ini sudah mulai seperti orang putar peta supaya rumahnya kelihatan di pusat kota. Ya. Dia tinggalnya sekitar di bawah mata timur sana, tapi dia geser itu peta sampai kelihatan dia ada di wali kota, di Gemit Center. Jadi seperti orang yang putar-putar peta supaya rumahnya kelihatannya di pusat kota. Secara historis, reformasi Protestan sebagai gerakan teologis, institusional, dan gerejawi memang muncul pada abad ke-16. Ya. Luther, Calvin, Zwingli, dan para reformator yang orang Katolik itu bukan tokoh abad pertama. Ya. Mereka bukan murid langsung para rasul, bukan. Ya. Mereka tidak menghadiri konsili Nicea. Mereka tidak menyusun kanon. Mereka tidak hidup dalam gereja para martir awal. Sonde. Jadi ketika MIM berkata, Protestan bukan muncul abad ke-16, kalimat itu perlu dibedah. Kita menghargai upayanya membela Protestantisme, tapi tetap kebenaran harus terungkap. Kalau maksudnya orang Protestan mengimani Yesus dan kitab suci yang berasal dari gereja rasuli, tentu saja, yes, kita akui. Tetapi kalau maksudnya sistem Protestan sebagai sistem doktrinal sudah ada sejak para rasul, itu klaim besar yang membutuhkan bukti besar juga, tidak kecil itu. Itu tidak bisa hanya klaim doang, perlu pembuktian. Kalau maksudnya sola scriptura, sola fide, sola fide dalam pengertian reformasi, penolakan magisterium, penolakan struktur sakramental Katolik, semua itu sudah menjadi ajaran eksplisit gereja mula-mula, maka silahkan buktikan. Ya. Jangan hanya teriak hulu sungai. Tunjukkan airnya mana itu. Air yang dari hulu sungai itu di mana? Oke. Nah, yang berikutnya masalah terbesar dari pendeta MIM yang terhormat. Dia menggunakan kanon gereja lalu menolak otoritas gereja. So sad. Bayangkan ya, seorang naik di atas pohon, dia duduk di cabang, lalu dia gergaji itu cabang yang tempat dia duduk. Itu namanya bundir, bro. Ini sebenarnya pusat bantahannya. MIM menerima 27 kitab perjanjian baru. Baik. Tapi dari mana dia tahu bahwa 27 kitab itu benar? Dia tahu dari mana kayaknya? Dia tidak bisa menjawab dari kitab suci saja, karena kitab suci tidak memberikan daftar 27 kitab perjanjian baru. Dia tidak bisa menjawab dari Roh Kudus mengilhami, karena banyak tulisan kuno mengklaim otoritas rohani. Tetapi gereja harus membedakan mana yang apostolik dan mana yang bukan. Dia tidak bisa menjawab dari semua cawang punya hak sama, karena hak memakai tidak sama dengan otoritas menetapkan. Jadi diam-diam MIM meminjam keputusan gereja kuno, lalu setelah memakainya, dia berkata, gereja tidak punya otoritas seperti itu. Gimana ya?
Ini seperti orang naik kapal Katolik menyeberangi laut Kanon, lalu setelah sampai di pantai Reformasi, dia berteriak kepada kapten, "Betson butuh sendu, saya tidak butuh kapalmu." Padahal pakai itu kapal sampai dari Kupang ke Semau dan feri, sampai turun di Semau sana dia sudah teriak, "Hoit, bodoh kau, bodoh, saya tidak butuh kau." Padahal antar dia sampai Semau. Itu kapten langsung bagus. Oke. Jadi Pak Pendeta, kalau mau konsisten, jangan cuma ambil 27 kitabnya, ya. Ambil juga prinsip otoritas gereja yang membuat Anda tahu bahwa 27 kitab itu memang kitab suci. Nah, Pak Pendeta MBM, saya akan tunjukkan bahwa kalian itu memang pilih-pilih, heretik. Bahkan konsili Nicea yang kalian pilih itu pun kalian ambil kredonya, buang kanonnya. Karena apa? Kanonnya itu tidak cocok dengan Protestan. Ada yang tahu 20 kanon konsili Nicea itu sama sekali tidak dipakai oleh Protestan. Karena kalau mereka pakai itu berarti mereka Katolik nanti. Jadi mereka hanya ambil kredonya saja. Ada yang baru tahu informasi ini, fun fact. Protestan bahkan ambil konsili Nicea pun pakai pilih-pilih. Kitab suci pilih. Konsili juga pilih. Maksudnya apa ini? Hulu air, sungai apa yang boleh diselokan, apa yang airnya sudah suka-suka saja. Oke ya, itu fun fact. Nanti bisa kita bahas kali berikut. Kenapa Protestan itu sebenarnya tidak ikut konsili Nicea? Nicea pertama ambil setengah, Nicea kedua mereka tidak pusing memang. Kenapa Nicea kedua itu membahas tentang ikonoklasme? Dan John Calvin bilang jangan. John Calvin ini orang Katolik yang menolak konsili Nicea kedua sebenarnya. Buang konsili Nicea setengah, konsili Nicea berikutnya buang, konsili Nicea kedua buang, kemudian ambil konsili Efesus juga terlalu putar balik banyak karena takut terlalu Katolik, itu soal Theotokos. Konsili Chalcedon dong mati-mati ambil, telan saja. Tidak tahu mereka dapat itu duinatur dari mana, karena tidak ada ayatnya. Hipostatik, tidak ada ayat. Oke. Analogi perjanjian lama Yahudi tidak menolong MBM, dan ini biasanya muncul di kebisingan di sosial media. Oh, kalau Protestan curi dari Katolik, berarti Katolik curi dari Yahudi. Oke, mari kita bahas. MBM membalik tuduhan. Kalau Protestan dituduh mencuri 27 kitab perjanjian baru dari Katolik, maka Katolik bisa dituduh mencuri perjanjian lama dari Yahudi. Sebenarnya saya tidak mengharapkan bahwa MBM mengajukan protes ini, karena ini protes murahan sebenarnya. Ini sebenarnya permainan di kalangan bawah yang tidak punya pendidikan sebenarnya. Tapi ya sudahlah, mungkin saking terlalu jengkelnya dengan Romo Cafe akhirnya dia ambil ini. Ini semacam anak-anak bermain, anak kita dulu masih kecil kalau bermain dan ada baku marah sedikit lalu kita baku ejek begitu. Tapi kok argumen ini bisa muncul di MBM-nya, saya agak rasa lucu, tapi sudah, mari kita tanggapi. Secara sekilas memang tajam, tapi sebenarnya tumpul ya. Kenapa? Karena apa? Karena gereja tidak memakai perjanjian lama sebagai orang asing yang mencuri dokumen bangsa lain. Ya. Gereja menerima perjanjian lama sebagai bagian dari ekonomi keselamatan yang digenapi dalam Kristus. Para rasul sendiri adalah orang Yahudi. Kristus adalah penggenapan hukum dan para nabi. Gereja tidak mencuri PL. Gereja membaca PL dalam terang Kristus. Beda dengan Protestan dan Alkitabnya Katolik. Itu dicuri bawa keluar, buang 7 lagi, selesai. Masalah Protestan berbeda, ya. Protestan muncul belakangan dalam sejarah gereja, menerima 27 kitab PB dari tradisi kanonik gereja, lalu menolak otoritas gereja yang menjadi konteks penerimaan kanon itu. Jadi, it's not apple to apple, tapi ya dipaksakan saja. Argumen murahan, maksudnya argumen ini baiklah untuk manas-manasin di sosial media seperti TikTok-an, Facebook, tapi kalau sudah dari seorang pengajar yang adalah ketua umum gereja sinode resmi, kalau kasih argumen seperti ini, saya rasa macam bagaimana ya, agak kasihan juga ya, masgul. Jadi analoginya pincang Pak Pendeta. Yahudi Kristen adalah relasi janji dan penggenapan. Katolik Protestan adalah relasi warisan dan pemutusan. Ya, relasinya.
Jadi kategori yang berbeda jangan diaduk. Tapi orang Protestan memang suka memblender kategori ya. Yahudi, sekali lagi, Yahudi Kristen, hubungan Yahudi Kristen adalah relasi janji dan penggenapan. Di hubungan Katolik Protestan adalah relasi warisan dan pemutusan. Anathemesis, begitu. Jangan samakan rahim dengan pemberontakan anak kos. Ya. Kemudian yang berikutnya, MYM mengira Katolik hanya label. Padahal itu struktur iman, saudara. Unam sanctam Catholicam et Ecclesiam, itu bukan label. Ya. MYM menekankan bahwa Katolik pada gereja awal berarti universal, bukan Katolik Roma. Sekilas bagus untuk manas-manasin di sosial media, tapi untuk pengajaran kurang kuat. Oke, kita setuju saja. Tetapi Katolik dalam gereja awal bukan sekedar kata kamus, ya. Dia menunjuk pada gereja yang universal, tampak, kelihatan, apostolik, liturgis, sakramental, dan memiliki struktur episkopal. Baca Ignatius Antioquia. Ya. Gereja awal bukan komunitas bebas tafsir yang masing-masing membawa Alkitab lalu membuka denominasi sendiri. Gereja awal punya uskup, suksesi, liturgi, sakramen, regula fidei, aturan iman, konsili, dan otoritas pengajaran. Jadi ketika MYM berkata, kami juga berasal dari gereja mula-mula, pertanyaan baliknya seperti ini. Bagian mana dari gereja mula-mula yang Anda teruskan? Episkopat historis ditolak atau dilemahkan. Tradisi suci ditundukkan pada tafsir pribadi. Pribadinya entah Calvin, entah Luther, entah Zwingli, entah Ellen G. White, entah Joseph Smith, entah siapa lagi, entah Erastus Sabrono, entah Stephen Tong, terserah kalian lah. Begitu. Ekaristi sebagai realitas sakramental diperdebatkan dan dipecah-pecah pada saat mereka masih sebagai orang Katolik, sudah baku naik sendiri. Ya, Zwingli, Calvin, dan Luther. Ya. Kanon yang diterima melalui otoritas gereja dipakai, tetapi otoritasnya disangkal. Kesatuan gereja yang tampak diganti dengan ribuan denom yang saling koreksi, baku naik sampai tidak tahu ke arah kemana langkahnya. Ada yang semakin dekat ke Katolik, ada yang semakin jauh dari Katolik. Lalu masih berkata kami sama-sama dari hulu. Oke lah. Iya dari hulu, tapi jangan-jangan sekarang airnya sudah dicampur dengan deterjen reformasi. Potas. Oke. Nah, yang berikutnya, kalimat MYM ini penting, perlu kita balik ke mukanya sendiri supaya dia sadar. Karena kadang-kadang kita terlalu halus juga, dia main iris-iris terus. Sama dengan di Enggaris juga, tapi di Enggaris terlalu kasar, kalau kita balik ke sana tidak cocok. Orang Katolik tidak biasa kasar, bukan? Oke. Nah, MYM berkata, kata MYM, pendeta yang terhormat, kami tetap menghargai MYM sebagai martabat yang berharga. Sebagai manusia yang bermartabat, tapi gereja Katolik tetap mengajarkan kebenaran. Nah, pendeta yang terhormat, Anda berkata, supaya kebodohannya itu bisa sirna dari pikirannya. Baik, mari saya bantu untuk sirnakan. Yang bodoh bukan bertanya, dari mana Protestan mendapat 27 kitab perjanjian baru? Yang bodoh adalah kalau menjawab dari Roh Kudus, lalu lupa bahwa pertanyaannya adalah daftar kanon, bukan sumber inspirasi. Ya, pertanyaannya bukan sumber inspirasi, pertanyaannya adalah daftar kanon. Nah, itu bodoh kalau jawab seperti itu. Kemudian, yang absurd itu bukan berkata gereja punya peran menentukan kanon. Yang absurd adalah menerima daftar dari gereja, menerima daftar kanon dari gereja, lalu menolak otoritas gereja, lalu merasa logis. Itu yang absurd di situ. Kemudian yang konyol bukan mengatakan bahwa gereja Katolik menjaga kitab suci, itu tidak konyol. Yang konyol adalah berkata bahwa gereja Kristen mula-mula mengkanonkan PB, tetapi ketika ditanya gereja macam apa itu, tiba-tiba dibuat kabur supaya cocok dengan gereja Protestan abad ke-16. Itu yang konyol. Yang tidak tahu malu bukan orang Katolik yang mengingatkan asal-usul kanon, bukan. Yang tidak tahu malu adalah orang yang meminjam warisan rumah tua, membongkar fondasinya, lalu berkata kepada pemilik sejarah, rumah ini bukan milikmu. Itu yang tidak tahu malu namanya. Begitu. Nah, sekarang untuk merangkum tadi penjelasan yang mungkin Anda kelupaan, poin penegasannya seperti ini.
Pak Pendeta MIM yang terhormat, kami menghargai upaya Anda untuk membela sola scriptura yang memang tidak logis, tidak biblis, tidak historis itu. Tapi Anda kemudian ketika Anda beralih ke kanon kitab suci, Anda keliru sejak awal karena Anda menjawab persoalan kanon dengan doktrin inspirasi. Dan ini saya temukan pada entah VV nomor berapa, Kak, ketika Dek Garas membahas, Katolik itu strawman terhadap gereja Katolik. Tidak, kamu tidak menjawab isu yang dilontarkan. Ketika orang Katolik bertanya tentang persoalan kanon, kamu larinya ke persoalan inspirasi kitab suci. Tidak nyambung, bro. Jadi, MIM keliru sejak awal karena dia menjawab persoalan kanon dengan doktrin inspirasi. Katolik tidak pernah berkata bahwa gereja menciptakan inspirasi kitab suci. Yang dikatakan Katolik adalah gereja dalam otoritas apostolik dan bimbingan Roh Kudus mengenali dan menetapkan kanon. Ya. Dan ingat, itu bukan dikenali seperti kita mengenali emas di dalam tambang. No, bukan seperti itu. Jangan pakai prinsip, emas tetap emas, kamu hanya mengenal dia sebagai emas. No, tidak sesederhana itu, bro. Yang dikatakan Katolik itu dalam otoritas apostolik dan bimbingan Roh Kudus mengenali dan menetapkan kanon. Dan ketetapan itu mengikat. Meskipun kemudian Protestan sedikit nakal, kurang ajar, dan buang 7, oke lah kita terima. Yang penting jangan buang semua ya. Kalau buang semua berarti out of context. Oke. 2 Timotius bab 3 ayat 16 itu membuktikan kitab suci diilhamkan Allah, ya, tetapi tidak memberi daftar 27 kitab perjanjian baru. Jadi pertanyaan tetap berdiri, dari mana MIM tahu bahwa perjanjian baru berisi 27 kitab? Kalau dia menjawab gereja mula-mula, maka dia sudah mengakui bahwa kanon sampai kepada kita melalui tradisi dan otoritas gereja, bukan sola scriptura. Kalau dia berkata semua cabang punya hak yang sama, itu hanya analogi hulu sungai yang dangkal. Hak memakai warisan tidak sama dengan otoritas menetapkan warisan. Protestan memakai kanon gereja, tetapi menolak prinsip otoritas gereja. Itu titik masalahnya. Jadi sebelum MIM menyebut orang lain bodoh, sebaiknya dia pelototi baik-baik argumennya sendiri. Karena yang dia sebut reduksi ad absurdum ternyata sedang bekerja sempurna. Bukan terhadap Katolik, tetapi terhadap sola scriptura. Gitu. Oke, keep calm and stay away from Protestantism. Sampai jumpa pada katekesi berikutnya. Rencananya kita akan membahas tentang metafisika, kristologi metafisik, soal duinatur, soal pribadi, soal relasi, etc., soal inkarnasi. Oke, keep calm, and keep calm. Gereja Katolik itu kebenarannya tidak bisa diganggu, kecuali kuti-kuti sedikit ya sudah. Atau anggap saja kebisingan sekarang itu seperti amplas kertas pasir untuk menghaluskan iman kita. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan selentingan-selentingan, kita mencari tahu dan semakin memurnikan. Jadi anggap saja kebisingan Protestan di luar itu adalah kertas pasir yang menggosok, mengamplas, dan memperhalus iman Katolik. That's it. Israel